Baik, mungkin dalam rangkaian memandikan itu kita berbicara dulu petugas yang memandikan. Jadi petugas ini yang memandikan itu bisa kita lihat dari referensi berikut ya, dari tuntunan lengkap pengurus jenazah, mengurus jenazah karya dari Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ini ulama kontemporer ya. Jadi di dalam keterangannya ini di halaman berapa? Mungkin di dalam halamannya ada tertulis, hendaklah yang memandikan mayat laki-laki adalah dengan orang laki-laki, dan yang memandikan mayat perempuan adalah orang-orang perempuan. Kurang lebih ini yang saya highlight. Ini juga merupakan pengecualian dari poin satu ya, yakni suami dan istri dalam hal ini masing-masing suami atau istri diperbolehkan memandikan yang lain. Jadi dari rangkuman ini saya kasih poin, saya tulis poinnya. Jadi yang berhak memandikan itu satu ya, yang menjadi pertama itu urutan pertama adalah wasiat yang baik. Ya, bagi jenazah pria ini adalah wasiat. Artinya si jenazah ini pernah ketika masa hidupnya memiliki wasiat. Nah, jadi yang menduduki memandikan itu adalah ya bagaimana wasiat wasiat siapa yang berhak duluan kan gitu ya. Jadi ini adalah wasiat yang baik. Nah, yang baik artinya bukan yang keluar dari syariat ya. Jadi yang baik di sini. Nah, yang kedua adalah pria yang memahami sunnah. Jadi siapa yang memandikan, petugas yang memandikan itu yang kedua adalah pria, urutan kedua adalah pria yang memahami sunnah ya. Diutamakan adalah keluarga dulu ya. Ke selanjutnya adalah pria amanah. Nah, pria amanah ini artinya memang dipercaya si petugas ini ya. Tidak bisa tidak apa namanya membocorkan aurat ya. Misalkan ada kekurangan di tubuh, di fisik dari si jenazah ini harus tetap dijaga sampai hidup kita itu, petugasnya harus jangan sampai dibocorkannya. Jadi memang harus dijaga benar-benar. Aurat, kelemahan, kekurangan dari fisik jenazah itu tidak boleh di apa namanya disampaikan ke muka umum ya. Jadi amanah, sampai meninggal pun nggak boleh disampaikan ya. Nah, ini prianya amanah. Tapi di urutan ke pertama ada keluarga dulu ya ini. Nah, selanjutnya istri boleh mengkafani pria ya, arti mengkafani suami ya. Nah, jadi jangan, harapannya ini adalah penghormatan terakhir. Istri itu bisa memandikan juga suami kan gitu. Jadi kalaupun kuat ya, tapi biasanya ini nangis kan. Kalau nangis ya apa boleh buatnya, tapi harapannya ini kuat karena kan kematian itu memang takdir Allahnya, takdir Allah, dan kita pun nanti akan menyusul. Jadi diharapkan ini hanya sebuah takdir yang sama, semua orang itu akan mengalaminya ya. Jadi harapannya suaminya meninggal, istri pun tetap kuat dan bisa memberikan penghormatan terakhir dengan cara eh, apa bisa memandikan. Selanjutnya adalah mahrom. Nah, mahrom bisa kita lihat bagannya ya di surat An-Nisa ayat 23 atau di video di channel ini saya sudah sampaikan ya apa yang dimaksud dengan mahrom, penjelasan dari An-Nisa 23 ini. Nah, itulah mahrom. Selanjutnya adalah bagaimana kalau jenazah wanita? Nah, jenazah wanita ini petugasnya itu adalah sama ya, prinsipnya adalah wasiat yang baik. Jadi ketika masa hidupnya almarhum ini pernah berwasiat, nah itu yang harus diutamakannya. Nah, terus yang kedua adalah wanita yang memahami sunnah. Jadi prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Jadi wanita tersebut harus memahami sunnah. Nah, jadi hampir mirip ya. Nah, ketiga, suami bisa memandikan istri sebagai penghormatan terakhir. Tapi kalau anak itu biasanya kurang, anak laki-laki ya. Kalau misalkan ini ibu, ini anak laki-laki diharapkan kurang pas ya karena ada batasan kalau orang tua ke anak. Tapi kalau suami dengan istri itu tidak ada batas aurat sebenarnya. Nah, kurang lebih. Jadi diharapkan kalau ininya wanita ya dengan wanita lagi. Walaupun anak misalkan. Nah, kurang lebih gitu. Nah, jadi petugas ini kita kembali ke Bagan. Jadi petugas yang memandikan ini diharapkan diskusi dulu ya, diskusi siapa pemimpinnya gitu ya. Nah, nanti setelah pemimpin menerima amanah, ya kita support bareng-bareng ya. Bapak
sebagai pemimpin yang bawahannya gitu ya, atau koordinatornya lah, koordinatornya memimpin, yang lain mau diperintah kan gitu. Karena tetap harus ada yang memimpinnya, harus ada yang bertanggung jawab. Dan diharapkan pemimpin ini yang memang eh, artinya bertanggung jawab ya, dari sisi kemampuan pemahaman memandikan dia pernah kan gitu ya, terus tahu bahwa referensi memandikan yang benar itu apa saja kan gitu. Nanti bisa apa memerintahkan yang lain. Jangan terlalu banyak. Jadi petugas yang memandikan ini harapannya diambil niat ya, bahwa kita berniat kepada Allah untuk apa mengurus jenazah ini sebagai bagian dari fardu kifayah. Kedua, mudah-mudahan Allah meridhoi ya. Nah, ini petugas yang memandikan. Jadi ada pemimpin. Terus biasanya yang memandikan berapa orang? Ya jangan terlalu banyak. Jangan lebih dari 5 lah, kurang lebih. Di bawah 5 ya, satu 2 3 4 lah. Kalau berat ya boleh 5 gitu. Jadi ada 4 orang. Memandikan itu tidak banyak dan tertutup ya ruang mandinya. Nah ini prinsip utama juga. Dan kita sebagai pemimpin karena bertanggung jawab ya harus bukan galak ya. Harus tegas ketika banyak yang menonton, banyak yang tidak bukan petugas masuk ke kamar mandi. Nah, itu nggak boleh ya. Biasanya di tempat mandi itu ya kita harus tegas. Kalau yang tidak berkepentingan mohon maaf ya. Walaupun kita juga sudah alhamdulillah ya sudah diberi apa mereka sudah mau melayat, tapi melayat pun ketika ada prosedur memandikan ketika aurat itu sudah mulai ya maksudnya si jenazah itu sudah dimandikan pun jangan semua ikut memandikan, yang tidak boleh. Jadi di bawah 5 orang lah kurang lebih. Nah ini si pemimpin ini harus siap bertanggung jawabnya kurang lebih gitu. Nah itu untuk petugas yang memandikan seperti yang tadi dibahas di dalam referensi.